Bapak siapa? Bapak Sakit. Bapak Sakit, tadi mengeluhkan adanya nyeri pinggang ya Pak ya? Iya Yang Pak. pada kanan ya Pak, pinggang kanan. Ya Bu. Ya, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Siap. Ya, baik, Bapak bisa mencopot bajunya, saya akan silang terlebih dahulu. Siap. Duduk aja Bu. Ya. Boleh duduk, boleh berdiri. Oke, boleh duduk, boleh berdiri. Yang pertama, Bapak bisa maju lagi. Oke. Baik, yang pertama kita lihat, kita inspeksi terlebih dahulu. Apakah ada bagaimana bentuk dari vertebranya, apakah lurus atau tidak. Normalnya terdapat lengkungan pada area leher, torak, dan bagian lumbar. Selanjutnya, apakah terdapat deformitas seperti skoliosis, lordosis maupun kifosis, dan adanya penonjolan atau tidak. Selanjutnya kita melihat adakah atrofi pada otot-otot paravertebra, dan kita melihat adanya fasciculus, yaitu kontraksi yang involunter secara halus. Selanjutnya kita melihat apakah terdapat pertumbuhan bulu pada daerah lumbar pasien yang menandakan adanya yang disebut distrafisme. Selanjutnya kita juga melihat jika nyeri pinggang ini sudah kronis, kita bisa melihat sudah tidak seimbang lagi dari proporsi vertebra pasien, yaitu dimana dia akan miring ke daerah yang sakit untuk mengurangi rasa sakit tersebut. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi. Bapak nanti kalau misalnya saya tekan-tekan ada nyeri bilang ya Pak ya. Iya Bu. Kita tekan, kita nilai kontraksi dari otot paravertebranya. Karena sakit ya Pak ya, dari sini ya Pak ya. Iya Bu. Selanjutnya kita nilai pada prosesus spinosus vertebra untuk menilai apakah ada menonjol yang menandakan adanya penyakit atau kebocoran pada diskus infeksi pada diskus intervertebralis pada pasien. Sudah Bapak, selanjutnya saya akan Bapak bisa bergerak ke arah depan, samping, dan kanan kiri. Bapak bisa saya bantu berdiri. Ini adalah range of motion di mana pasien melakukan pergerakan kanan kiri dan depan belakang. Bapak bisa membungkuk. Oke. Baik, selanjutnya ke belakang. Oke, kanan kiri Bapak. Oke. Baik. Biasanya pasien akan cenderung merasakan kesakitan jika nyerinya pada bagian kanan, maka pasien akan merasakan kesakitan jika membungkuk ke kiri karena kontraksi otot pada pinggulnya sebelah kanan. Dan Bapak bisa duduk lagi dan memakai bajunya. Selanjutnya saya akan menilai untuk range motion, yaitu berupa jalan berjinjit dan jalan dengan tumit, dan yang terakhir jongkok dan berdiri. Bapak, saya minta tolong untuk jalan sampai situ saja, nanti balik lagi. Oke, stop, saya balik lagi. Selanjutnya Bapak bisa berjalan jinjit dari sini sampai ke sana lagi. Balik Bapak. Oke, bagus. Selanjutnya jalan dengan tumit, diangkat sedikit ya, bagus. Oke, stop, bisa balik lagi. Oke, selanjutnya bisa jongkok, setelah itu berdiri. Jongkok, itu berdiri. Oke, bagus. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang range of movement yang pasien lakukan. Untuk pasien berjalan jinjit, di mana kita melihat integritas dari radik S1 dan S2 untuk menilai kekuatan dari musculus gastrocnemius. Untuk pasien berjalan dengan tumit, kita melihat adanya integritas dari L1 dan sampai L5 untuk menilai kekuatan otot musculus tibialis anterior. Sedangkan untuk pasien melakukan gerakan jongkok dan berdiri untuk menilai integritas dari radix L2 sampai sakral 1 untuk menilai otot proksimal dari tungkai bawah. Setelah melakukan range of movement, kita bisa melakukan tes sensibilitas, tes refleks fisiologis maupun refleks patologis, yaitu berupa refleks patella dan refleks Achilles, dan refleks khusus untuk nyeri pinggang. Di sini saya akan langsung melakukan untuk pemeriksaan khusus untuk nyeri pinggang.
Yang pertama yaitu refleks finger, di mana kita menekan pada vena jugularis pasien dan pasien diminta untuk mengejan. Jika Bapak nanti bisa mengejan ya Pak. Mengejan Bapak. Oke, ada rasa sakit Pak di punggung? Tidak. Jika positif, pasien akan merasakan nyeri dikarenakan karena adanya tekanan intrakranial yang diteruskan sepanjang medula spinalis pada bagian arachnoid. Selanjutnya tes lasik, di mana pasien saya minta untuk tidur terlentang. Bapak bisa tidur terlentang. Yang pertama yaitu tes lasik, di mana kita memfleksikan tungkai bawah pasien bagian yang sakit. Kita memfleksikan tungkai bawah pasien, kita melakukan sedikit penekanan pada lutut. Kita tanyakan apakah sakit Pak? Ya. Jika sakit, kita bisa mengukur positifnya yaitu kurang dari 70 derajat. Rasa sakitnya bisa menjalar dari bagian pantat ke bagian tungkai bawah karena merupakan penjalaran dari nervus ischiadicus. Selanjutnya tes lasik silang, prosedurnya sama, tetapi interpretasinya beda, yaitu berupa rasa sakit yang ditimbulkan pada bagian yang tidak difleksikan. Tes selanjutnya yaitu tes Patrick. Kita bisa lakukan malleolus eksterna, kita tempelkan pada lutut bagian kolateralnya. Kita lakukan penekanan sedikit pada lutut yang sakit. Sakit Pak? Bagian patah? Tidak. Jika positif, pasien dicurigai adanya proses patologi pada daerah sakral pasien. Daerah kokse pasien. Selanjutnya yaitu tes kontrapetrik, di mana kita melakukan endorotasi. Sakit Bapak di daerah pantat? Tidak. Jika positif, jika pasien merasakan sakit, berarti terdapat proses patologi pada sendi sakroiliaka pasien. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak, pemeriksaannya sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.